Oke, dengan saya Muhammad Hanafi dengan NPM 2270 201064. Di sini saya akan membahas tentang teori belajar dan motivasi. Oke, yang pertama era globalisasi, kemajuan teknologi, transfer of knowledge, perubahan paradigma pendidikan, pengajaran, pembelajaran, behavioristik, konstruktivis. Pergeseran paradigma, proses pendidikan, pengajaran, pembelajaran, banyak sekali, yes. Oke, proses pembelajaran black box, proses pembelajaran sebagai sistem, teori belajar, teori Dele tentang suatu fenomena belajar bersifat pragmatif, eklektif, prediktif. Belajar sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan sumber belajar. Sumber belajar, learning resource, sumber belajar yang dirancang, sumber belajar yang dimanfaatkan. Bentuk sumber belajar, yang pertama pesan, yang kedua orang, yang ketiga bahan, 4 alat, 5 pendekatan, 6 lingkungan. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar, perubahan belajar bukan bersifat sementara tapi relatif. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah bila tidak ada intens. 5. Perubahan belajar mencakup seluruh aspek perilaku. Melangkah ini ya PPT ya. 4 pilar pendidikan UNESCO 1956 dan 5 pilar pendidikan di Indonesia. Yang pertama, learning to believe the God. Yang kedua, learning to know. 3, learning to do. 4, learning to live together. 5, learning to be. Teori belajar behaviorisme tingkah laku. Belajar adalah perubahan tingkah laku, proses pembelajaran. Hadiah, hukuman, reinforcement positif. Yang 3, respon. Yang keempat, kritik. Tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Behaviorisme, perubahan merupakan proses pengkondisian, yaitu melalui stimulus, hadiah, hukuman, penguatan, hukum belajar, dan yang terakhir programming learning. Aplikasi behaviorisme dalam pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis lingkungan kelas, menentukan materi pembelajaran, memecah materi pembelajaran, menyajikan materi pelajaran, memberikan stimulus berupa mengamati dan mengaji respon, memberikan penguatan, memberikan stimulus baru, mengevaluasi hasil belajar, memberikan penguatan, dan seterusnya. Teori belajar kognitivisme, belajar adalah berupa perubahan persepsi dan pemahaman, bukan perubahan tingkah laku, dan tidak selalu dapat diamati. Setiap orang telah mempunyai pengetahuan. Kajian Piaget. Piaget memandang individu memiliki struktur kognitif. Cognitive development, pigment, tahap sensori motor, tahap operasional, tahap konkret operasional, tahap formal operasional. Periode sensori motor, periode praoperasional, periode konkret, periode operasi formal. Kognitivisme Piaget, tahap-tahap perkembangan kognitif, asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Aplikasi teori kognitivisme praktek. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Kognitivisme J.A. Brunner. Mahasiswa berinteraksi dengan lingkungan dengan jalan mengeksplor. Kognitivisme Brunner, terjadinya proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi belajar. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama, enaktif, ikonik, simbolik. Aplikasi teori kognitif Brunner. Menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi belajar.
Aktivisme David Ausubel, perkembangan kognitif mahasiswa melalui proses belajar yang bermakna. Teori bermakna Ausubel. Proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan. Proses belajar terjadi melalui tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi. Advanced Organizer. Aplikasi teori bermakna Ausubel menentukan tujuan pembelajaran, mengukur kesepian mahasiswa memilih materi pelajaran. Teori kognitif sosial Vygotsky, penekanan pada hakikat sosio, zone of proximal, pemagangan kognitif, scaffolding. Teori kultural Vygotsky, ZPD. Yang kedua, perlu pendidikan multikultur. Yang ketiga, kultur agama teoritis. Teori pembelajar humanistik, belajar adalah untuk memanusiakan manusia, cenderung bersifat eklektik. Teori Kolbe, pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konspektualisasi, eksperimentasi aktif. Teori Honey dan Mumford, aktivis, reflektor, teoris pragmatis. Teori Habermas, belajar teknis, belajar praktis, belajar emansipatoris. Aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Dalam prakteknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif. Teori ini mementingkan faktor pengalaman keterlibatan aktif mahasiswa di dalam pembelajaran. Aplikasi melalui tahap-tahap, menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pembelajaran, mengidentifikasi entry behavior, mengidentifikasi topik-topik. Teori belajar sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Yang terpenting adalah karakter, lambda, algoritmik, heuristik, Wallace, Harris. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran. Teori Ki Hajar Dewantara, teorinya dibangun dari nilai-nilai ideologi dengan memadukan nilai-nilai kemerdekaan, kebersamaan, kebangsaan, dan persatuan. Teori multiple intelligence, Hauga Gardner, anak berkembang SCR unlimited untuk surveillance law. Anak harus hidup dalam natur dan nurture. Boleh dilihat dulu gambarnya. Teori Neuroskam, belahan otak kanan, belahan otak kiri. Belahan otak kiri mengatur bagian tubuh sebelah kanan, belahan otak kanan mengatur bagian tubuh sebelah kiri. Teori Neuroskam, hasil penelitian Neuroscience, anak lahir dengan 100-200 miliar sel otak baru difungsikan 5%. Teori konstruktivisme, mahasiswa harus secara individu belajar menemukan dan mentransformasikan informasi menjadi miliknya sendiri. Tujuan konstruktivis, belajar dalam konteks yang bermakna. Yang pertama, Pekinis, Spirokale, kondisi belajar konstruktivis menekankan aspek lingkungan belajar yang kompleks. Suatu negosiasi mensejajarkan atau menekankan, memelihara refleksivitas, menekankan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Prinsip-prinsip belajar, motivasi, keaktifan, keterlibatan, mengalami langsung, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, perbedaan, kesepian, persepsi, tujuan, transfer, kognitif, evaluasi. Motivasi dan prestasi belajar. Boleh dibaca ini. Teori motivasi, proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan. Fungsi motivasi: 1. Pendorong, 2. Penentu, 3. Penyeleksi, 4. Pendorong. Bentuk motivasi mahasiswa berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditimbulkan oleh dosen.
Cara menumbuhkan motivasi: memberi angka, memberi hadiah, kompetisi, ego involvement, memberi pujian. 4 prinsip motivasi art model: attention, reference, confidence, satisfaction. Attention: baru, aneh, kontraktif, kompleks. Relevansi: hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan: sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Kepercayaan diri: merasa diri mampu. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri: memperbanyak pengalaman keberhasilan mahasiswa. Perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil. Kepuasan satisfaction: keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan akan menghasilkan kepuasan. Kepuasan dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima. Strategi untuk meningkatkan kepuasan: gunakan pujian, berikan kesempatan, meminta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil, bandingkan prestasi. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.